Halo, selamat pagi. Terima kasih yang sudah membeli tools Bebas Spreadsheet. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Menggunakan Bebas Spreadsheet versi 3.2 ya. Ini ada get content dan auto post. Get content khusus akan menggenerate konten dari prompt-prompt yang sudah tersedia menjadi bagian-bagian konten yang akan terisi di sebelah sini. Oke, langsung saja saya praktekkan dari awal. Pertama, file buat salinan. Oke, buat salinan. Langkah pertama, step 1 ya, paste keyword maksimal 5000. Saya isi 3 dulu untuk percobaan. Yang kedua, step kedua, edit bahasa. Nah, dalam contoh ini saya menggunakan bahasa Spanyol. Oke. Dan di sini ada tambahan tone. Tone saya menggunakan jurnalis. Oke. Di sini ada step 3, enable atau disable. Nah, ini adalah bagian-bagian dari konten yang akan digenerate. Dan ini promptnya boleh diedit sesuai keinginan, sesuai dengan prompt andalan masing-masing ya. Atau jika memang tidak dibutuhkan, ini bisa di disable. Jadi prompt yang ini tidak akan dipakai, ini akan terskip, dan konten untuk section 7 di bagian ini akan kosong. Oke, ini saya aktifkan semua saja. Nah, untuk prompt default saja tidak saya rubah. Di sini ada step 5, OpenAI. Ini OpenAI saya buat 10. Nah, dari 10 ini setiap generate akan di random, dia akan mencari random untuk dipakai menggenerate. Jadi silahkan boleh diisi maksimal 10. Untuk cara pembuatannya ini sudah saya sertakan videonya. Sedangkan untuk step 5B ini YouTube API key. Nah, YouTube API untuk fungsinya generate YouTube konten yang ini. Jika memang tidak dibutuhkan atau di disable, ini tidak perlu dibuat, tidak apa-apa. Cuman karena saya sudah buat, saya pengen ada video YouTube-nya, ya, saya pakai enable. Oke, ini sudah. Lalu trigger grabbing, ini saya pilih dia akan nge-grab tiap 1 menit ya, 1 menit set trigger. Nah, set trigger ini artinya dia akan menjalankan tugas generate ya, generate dari prompt-prompt yang tadi. Ini saya coba jalankan. Sebentar. Dibutuhkan otorisasi, lanjutkan. Login dengan email. Email ini yang nantinya akan menjadi host dari script ini, masuk ke spreadsheet ya. Oke, sudah. Saya trigger lagi untuk menjalankannya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ya. Script selesai. Untuk mengecek trigger ini sudah jalan atau tidak, atau eksekusi secara benar atau tidak, dari sini ekstensi ada app script, nanti membuka tab baru bagian ini. Nah, di bagian pemicu ini ada log get data. Ini memang fungsinya untuk menjalankan generate dari prompt-prompt yang sudah disediakan tadi ya, dari keyword lalu prompt. Nah, ini triggernya. Di editor ini kode, silahkan kalau yang mau edit-edit boleh ya, untuk kepentingan pribadi silahkan boleh diedit-edit. Nah, ini sudah selesai, saya close saja. Tadi kan untuk menjalankan ini file get content ya,
Jadi hanya dibutuhkan keyword, lalu API, OpenAI, dan jika YouTube memang dibutuhkan, silahkan buat YouTube API Key. Ya, di sini saya sertakan 12. Kenapa? Karena biasanya satu email itu bisa untuk 12 project. Nah, satu project itu satu API Key. Ya, jadi saya buat 12. Kalau ini saya buat 10. Ini game penghasil kripto dengan bahasa Spanyol sudah muncul terjemahannya. Nah, ini title result. Ini title yang dihasilkan dari generate AI tadi. Nah, ya. Untuk versi yang ini, generate-nya agak lebih cepat dari yang sebelumnya. Bahkan mungkin jauh lebih cepat dari sebelumnya, karena kalau sebelumnya menggunakan waktu 5 menit, ini tiap 1 menit ya. Ada title, result, section sampai 8, dan YouTube result. Nah, ketika semua di-enable, dia akan menggenerate data-data tersebut. Tapi kalau di-disable, dia akan kosong. Oke, nah, delete trigger. Nah, delete trigger ini untuk menghapus trigger yang tadi. Tujuannya apa? Untuk menghentikan proses generate. Ya. Karena ini masih jalan dan KW-nya belum tergenerate semua, saya biarkan. Export data to CSV. Nah, ini data ekspornya masuk ke Google Drive. Coba kita praktekkan saja. Download export file CSV. Oke. Ya. Silahkan download. Ini masuk ke Google Drive. Di datanya nanti bisa digunakan untuk WordPress atau yang lainnya. Ini datanya seperti ini. Oke, kita kembali ke get content ya. Jadi get content cukup mudah. Yang pertama insert keyword, yang kedua insert OpenAI API. Nah, jika YouTube dibutuhkan, baru silahkan buat YouTube API Key. Cukup mudah. Set trigger untuk menjalankan perintah generate, delete trigger untuk menghentikan perintah generate, export CSV seperti yang tadi saya praktekkan. Nah, delete data content. Delete data content ini akan mendelete data yang sudah di-generate, ya kan? Misalkan terus ini dikasih 1000 keyword, lalu generate sudah selesai, boleh dihapus. Nah, hapusnya bisa menggunakan menu ini. Jadi untuk file get content ini saya harap teman-teman bisa memahami karena cukup mudah ya. Insert keyword, lalu insert open API AI, lalu ini di enable atau tidak terserah, tinggal set trigger, dan kalau memang bahasa boleh disesuaikan. Sudah konten berjalan. Ini sudah masuk ke keyword kedua. Lalu auto post. Nah, tab auto post ini fungsinya khusus untuk auto post data yang dari get content tadi ke Blogspot atau WordPress atau keduanya. Ya. Jadi di sini ada yang perlu dikonfigurasi. Yang pertama, setting blog ID. Jika memang ingin menggunakan auto post Blogspot, ini wajib diisi. Dan blog ID ini adalah email dari ini. Jadi buat blogger ya menggunakan email ini, baru dia bisa dipakai di sini. Ya. Lalu ini biarkan saja. Kalau memang bisa digunakan untuk custom, ya silahkan. Nah, setting WordPress, di sini ada WordPress URL. Saya gunakan ini blog saya. Lalu WP username biasa, WP password, lalu WP kategori. Ya, jangan lupa install plugin. Plugin Basic Master, fungsinya untuk menerima data dari spreadsheet sehingga masuk ke postingannya. Nah, ini saya hapus dulu. Saya akan buat yang baru. Ini
Google Indexing. Jadi Google Indexing ini menggunakan API Indexing Google untuk mengindexing postingan-postingan yang sudah berhasil dibuat ya. Jadi ketika postingan sudah dibuat, dia akan langsung mengindexingnya. Nah, add internal link ini. Jadi nanti ada internal linknya menggunakan permalink seperti ini. Oke, pertama generate redirect URI. Oke, ini sudah client ID ya. Sebelumnya nih blogspotnya saya ganti dulu. Saya ambil yang baru. Oh, baru. Apa ya? Ini informasi dan bisnis. Oke. Saya ambil ID-nya yang ini ya. ID-nya saya ambil. Terus ini ada maksimal 10 ID. Jadi nanti total dari keyword ini lalu di generate menjadi konten. Nah, dari konten tersebut akan dibagikan secara random ke blok-blok yang ada di sini. Oke, ini sudah. Sekarang saya akan membuat client ID dan secret key. Jadi ketika menggunakan Google Indexing dan Blogger, maka dia harus membutuhkan ini ya. Ini harus diisi, dan ini juga untuk aktivasi perizinan. Tapi ketika hanya menggunakan WordPress saja, ini boleh diajukan ya. Ini saja yang perlu disetting, lalu jalankan auto post. Jadi menu yang ini untuk kolom C, kolom E, kolom F, dan ini adalah untuk kepentingan blogspot dan indexing saja. Jika hanya ingin menggunakan auto post ke WordPress tanpa indexing, silahkan isi saja ini lalu jalankan. Oke ya. Nah, saya akan membuat client ID dulu. Saya membuat project baru. Dan namanya ini aja, create. Nah, select project. Projectnya sudah terpilih. Lalu masuk ke sini. API service, library. Enable. Add lagi. Saya akan mengaktifkan Google Search. Ya, yang ini. Enable.
Oke, selanjutnya indexing. Indexing API ya, yang ini. Enable. Oke, tidak. Selanjutnya saya sekalian ingin membuat API untuk YouTube ya. Kita aktifkan YouTube API. YouTube Data API versi 3. Enable. Oke. Nah, masuk ke Out Consent Screen. Pilih eksternal, create. VPN bebas. Nah, langsung bawah developer kontak. Isi aja sembarang. Save. Oke, kembali lagi ke sini. Publish. Ini jangan lupa di publish ya. Confirm. Masuk ke kredensial. Jadi saya buat kredensial out client ID. Di sini pilih web application. Oke. Ini waktu step 3 ada URL disalin, lalu masukkan ke auto redirect URL. Nah, paste sini, create. Oke, keluar client ID, copy client ID masuk sini ya, client ID, lalu client secret. Oke, masuk sini. Nah, tadi kan saya mau aktivasi YouTube juga ya. Oke, sekalian buat YouTube API sini. Jadi ada 4 API yang aktif ya. API Blogger, Google Search Console, Indexing, dan YouTube API, YouTube Data API versi 3. Ini di copy. Oke. Masuk ke get content tadi untuk YouTube API. Nah, di sini ya. Oke. Tadi saya membuat 3 keyword. Sudah semua. Di sini ada sudah semua. Komplit. Auto post. Sekarang saya coba auto postkan. Ini blog ID sudah terisi. Client ID sudah. Sekarang login blogger. Ini masuk ke akun blogger yang ada di sini ya. Jadi kalau bukan yang ID-nya di sini terus pakai email yang lain, tidak bisa, error. Lanjutkan. Sukses ya. Terus
Sekarang bikin indexingnya, biar auto indexing. Bikin menggunakan email yang sama yang tadi digunakan untuk login blogger. Oke, lanjutkan. Sukses ya. Oke, saya close. Ini juga close. Ini sudah close. Oke, jadi sudah semua. Sekarang tinggal jalankan auto post. Nah, di sini ada menu jam dan menit ya. Artinya kita mau auto post setiap berapa jam atau berapa menit. Misalkan ambil menit ya. Menit ambil tiap 15 menit, maka untuk setting jamnya harus dikosongkan. Gitu pula nanti misalkan aku mau tiap 1 jam ya. Artinya yang menitnya harus dikosongkan, lalu yang settingan jam kasih 1. Oke. Coba saya yang ini aja 1 jam ya, jalankan auto post ya. Oke, ini untuk WordPress-nya sama. Kalau dia pakai menit, artinya yang di atas yang harus digunakan. Kalau dia pakai jam, maka yang di atas harus dikosongkan, ganti yang bawah ini. Nah, saya coba 15 menit saja. Oke, seperti ini jalankan auto post WordPress ya. Script selesai. Sekarang coba saya mau memastikan ya, apakah triggernya sudah aktif. Di sini pemicu. Oke, yang ini log data, generate data ya, create post WordPress, create post blogspot. Berarti sini udah semua ya, triggernya sesuai. Oke, nah berhubung nanti nunggunya lama, saya coba tes pakai fungsi script. Tools ini setelah semua settingan terselesaikan, bisa di bookmark, lalu di close saja, nggak perlu dipantau terus, nggak perlu pakai RDP juga. Oke, saya coba dulu. Mana? Create post blogspot single. Oke, sudah berhasil ya. Nih, URL update. Ini linknya. Ini internal linknya ya. Jadi dia mengarah ke pencarian. Ini kontennya auto gambar juga. Jadi gambar yang dihasilkan otomatis dari prompt-nya tadi. Ada videonya. Nah, link keluar saya isi video YouTube selesai. Jadi saya harap dapat dimengerti ya. Nah, untuk delete data autopost ini, data yang sudah terposting bisa di delete. Delete manual juga nggak apa-apa sih. Oke, semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim screenshot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.